banget sebetulnya. Walaupun tema ini mungkin kalau dibaca sekilas tuh kayak apa sih gitu kan. Tapi sebetulnya ini adalah semacam kegelisahan yang sering muncul dalam diri kita. Saya pengen membuka dengan satu statement atau satu narasi. Tahu nggak apa beban yang paling berat dalam hidup kita? Apa? Jomblo? Seberat itukah? Apa? Dosa. Oke, apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Hutang, pinjol. Apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Diputusin tanpa sebab. Apalagi beban yang paling berat? Membuang kado-kado masa lalu. Menghapus foto-foto masa lalu. Apapun beban dalam hidup kita, ada satu beban yang paling ngeganggu kita, yang paling membebani kita, yang paling bikin kita tuh gak nyaman dan gak pernah bisa bahagia dalam hidup. Dan ini jarang orang sadar. Beban itu adalah ragu kepada Allah. Kita semuanya mengaku orang yang yakin sama Allah, tapi yakin dan ragu itu bukan urusan lisan, tapi dia urusan hati. Sesungguhnya beban paling berat dalam hidup kita itu adalah ketika kita muncul ragu sama Allah. Dan itu adalah asal muasal sebab awal semua masalah dalam hidup kita. Dan kalau dibalik, sesungguhnya semua solusi dalam hidup kita itu berawal dari as-siqah billah. Percaya, yakin sama Allah. Semua solusi, semua kebaikan berawal dari as-siqah billah, percaya sama Allah. Dan semua masalah dalam hidup kita, mau masalah pribadi, masalah finansial, masalah karir, masalah hubungan, masalah rumah tangga, apapun masalah kita, itu tuh berawal dan yang paling bikin kita gak pernah nyaman menghadapinya adalah ragu kepada Allah. Karena betapa banyak orang yang diuji secara zahir oleh Allah, tetapi dia lebih bahagia daripada mereka yang diberikan nikmat zahir oleh Allah. Betapa banyak juga orang yang dikasih banyak limpahan nikmat dunia, tapi dia menjadi orang yang paling banyak berkeluh kesah, bahkan menyesali hidupnya ketimbang orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena masalah yakin dan ragu. Ragu tentang Allah itu baik banget. Ragu Allah itu dengar gak doa kita? Ragu Allah itu nolongin kita gak sih? Ragu Allah itu adil gak sih? Ragu Allah itu kuasa gak sih? Padahal dalam sifat 20 yang wajib kita yakini tentang sifat wajib Allah itu ada kudrat, iradat. Nih dua aja coba saya ambil highlight dikit. Kudrat itu artinya dalam konteks anak muda ya, Allah itu mampu banget nolongin kita. Iradat artinya Allah itu mau banget nolongin kita. Jadi bukan hanya maha kuasa dan maha berkehendak, tapi dalam terjemahan praktis, kudrat, Allah tuh mampu banget nolongin kita. Ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kita kadang ragu, itulah awal dari masalah hidup kita. Iradat, Allah tuh mau banget kok nolongin kita. Allah tuh mau banget menyayangi kita. Allah tuh mau banget membantu kita, membersamai kita, mau banget. Karena itu sifat wajib bagi Allah, mau Allah tuh. Tapi kita ragu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari keraguan. Kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Kenapa Allah nggak adil sama saya? Apa maunya Allah? Kurang apa lagi dari saya? Bla bla bla. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan keadilan Allah, yang meragukan rahmannya Allah, meragukan rahimnya Allah, meragukan kemuliaan sifat-sifat jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat jamalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya hal yang kadang ada di dalam hati kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka enggak memuliakan, mengagungkan Allah dengan yang selayaknya mereka agungkan dan muliakan. Walaupun lisan kita bilang amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi kata Allah fi qulubihim marad, hatinya masih ragu. Marad di dalam ayat itu adalah raib, ragu. Walaupun dia bilang wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, kata Allah wa ma hum bimu'minin. Pertanyaannya, kenapa? Fi qulubihim marad, fi qulubihim syak, raib, di hati mereka ada ragu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kok Allah enggak mengakui keimanan mereka padahal mereka bilang kami telah beriman? Jawabannya walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Makanya malam ini kita akan belajar. Ini belum sharing ilmu ya, ini baru prolog ini.
kita akan belajar dari dua guru kita, gimana ya cara menghilangkan anxiety dalam diri kita, kecemasan, keraguan, kebingungan, kebimbangan, salah satunya tentang keadilan Allah. Nah, kita akan mulai mendengar dari ahli hadis. Karena kalau langsung ke filsafat, khawatirnya kita noleh-noleh, nih apa, ini tentang apa? Aku ada di mana? Apakah aku masih di dunia nyata? Filsafat, karena beliau doktor akidah filsafat lagi. Sebelum ke filsafat biar nggak sesat ya. Kita belajar dulu kepada ahli hadis. Kita dengarkan nasihat-nasihat dan ilmu dari guru kita Ustadz Abu Huzaifah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala safwati khalqillah salatan wa salaman yantazimu fi silkihim asy-syarif aluhu al-abrar wa sahbuhu al-akhyar wa ba'du. طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Hanan At-Taqi hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa saddada khutahu. Mudah-mudahan selalu dalam naungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kepada guru kita yang berhadir juga Dr. Amri Fatmi LCMA. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustaz Hanan dan beliau juga sudah sering hadir ke sini. Insyaallah salah seorang guru kita yang mampu memberikan pencerahan dalam urusan tauhid dan kajian pemikiran atau kajian filsafat. Kemudian juga berhadir sahabat kami, kebetulan beliau duduk di bawah, mohon maaf, Dr. Edi Syahputra LCMA, juga alumni dari Al-Azhar University, pakar di bidang nahwu saraf, grammar bahasa Arab. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa kita semua belajar dari beliau minimal tentang bahasa Arab dari dasar. Baik, jazakumullah khairan yang pertama atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Tema kita malam ini dalam pandangan saya secara pribadi berat. Ini ditulis, Allah apa maumu? Allah apa maumu? Di mana keadilan Allah? Jika itu yang terlintas di benak kita, dan itu wajar. Karena memang manusia ini diberikan pikiran dan terus akan berpikir. Cuma kita ingin agar pikiran-pikiran tersebut tetap sesuai dengan koridor-koridor ilahi. Yang diberikan akal untuk berpikir, tapi tetap harus ada batasan-batasan dan rambu-rambunya. Nah, di sanalah pentingnya ilmu agar kita nanti tidak terjerumus. Bahkan yang sudah pintar sekalipun, terkadang nanti bisa terjerumus. Terus saya teringat pesan salah seorang guru kita di Al-Azhar, ya kan, ketika menceritakan tentang firman Allah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelumnya kita nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah mengajarkan kita. Ayat selanjutnya langsung Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Jadi ntar kalau udah pintar banyak yang melenceng, banyak yang tersesat, bahkan digunakan kepintarannya untuk menyesatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah apa maumu? Jika itu yang terlintas, maka kita ingin mempertegas yang Allah inginkan adalah kesuksesan kita dan semua kita ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mana dalilnya? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, merekalah orang-orang yang sukses. Yang Allah inginkan agar semua manusia ini sebenarnya masuk surga. Ini ketika itu kita bertanya, apa maumu? Allah ingin kita sukses, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Nah, ini yang pertama. Dan yang harus kita pahami, semua yang terjadi di alam ini karena diminta untuk menyampaikan dalil, jadi mungkin konsen saya di dalil saya.
Tapi yang harus kita pahami, iradah Allah tersebut telah Allah tetapkan. Telah Allah tetapkan. Nah, ini yang terkadang sulit bagi kita. Bahkan terlintas pikiran-pikiran, bahkan keraguan-keraguan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hanan. Ingat, Allah inginkan kita sukses, tapi semua itu telah Allah tetapkan. Dalam sebuah hadis sahih. Nah, ini nanti kalau ingin ditanyakan hadisnya sahih, Ustaz, sahih. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha," ini yang harus kita pahami, "kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Yang harus kita pahami semua, Allah telah menetapkan takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir yang akan berlaku kepada kita, kepada manusia, makhluk, bukan cuma manusia. Yang dikatakan makhluk itu tentu akan dijelaskan oleh Ustaz Amri, masih Allah. Jadi alam itu, makhluk itu selain Allah. Jadi sudah Allah tetapkan semua. Nggak perlu dipikirkan. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sahabat dulu ketika Rasul menyampaikan itu, mereka sempat berpikir tidak salah, yang penting jelas. Jadi sahabat bertanya, kalau semua sudah ditetapkan, jadi pernah suatu hari Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa kataba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Semua kita ini sudah jelas tempatnya. Tempat itu maksudnya nanti. Ingat, dunia ini bukan tempat kita. Kita ini hanya musafir, kita ini hanya pengembara. Jangan pernah berpikir kita akan lama, walaupun pikiran-pikiran itu terkadang membuat kita lupa. Nah, Allah mengatakan semua udah jelas tempatnya. Nah, para sahabat berpikir kalau udah jelas takdirnya udah ada, afala nattakil, udah mendingan kita nggak usah ibadah. Afala nattakil. Kemudian Rasul mengatakan apa? Kalla. Jangan, tetap beribadah, tetap berbuat, tetap bekerja, tetap melakukan kebajikan. Kenapa? Karena kullun muyassar lima khuliqalah. Karena semua manusia yang telah ditetapkan takdirnya itu, maka akan dimudahkan kemana arah dia nanti ke depan. Jadi kalau orang-orang yang di masjid, insya Allah para ahli surga. Itu bukan kata saya. Orang-orang yang di masjid, insya Allah tanda orang-orang beriman. Itu kata siapa? Kata Allah, bukan kata saya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, insya Allah tempatnya di surga. Jadi kita tetap terus, walaupun kehidupan ini sulit. Jadi yang harus kita pahami, semuanya itu udah takdirnya. Walaupun nanti terkadang pikiran-pikiran yang tadi dijelaskan oleh Ustaz itu menghantui kita. Dan nanti bahkan sampai kepada stadium 4, hal yang paling berat yang akan kita hadapi. Pertanyaannya, sebelum kita lanjutkan, dari mana pikiran itu, Ustaz? Ya kan? Pikiran keraguan, pikiran ketakutan, kekhawatiran dari setan. Dari setan. Jadi pernah saya baca sebuah hadis ketika saya pertama sampai di Azhar. Hadisnya juga sahih dari riwayat Bukhari. Ya'ti asyaitanu. Jadi setan itu memang mendatangi kita. Ya'ti syaitanu fayaqulu man khalaqa kadza. Setan datang menghampiri kita kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Dan kita akan terus mengikuti hal-hal tersebut. Ini yang paling ekstrim dalam pandangan kita, dalam pikiran saya. Lebih ekstrim daripada sekedar keraguan-keraguan tadi. Setan mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai nanti setan akan bertanya, siapa yang menciptakan? Allah. Man khalaqa rabbak. Ketika itu kata Nabi, ya kan, fa idza balaghahu dzalika falyasta'in billah wal yantahi. Kalau sempat itu terlintas di pikiran kita, maka stop dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran-pikiran keraguan itu pasti akan menghampiri kita, pasti akan membuat kita bertanya, Allah apa maumu? Jangan ditanyakan, insya Allah Allah yang menginginkan kepada kita kebaikan. Nah, poin terakhir, yang saya tidak ingin panjang-panjang, poin terakhir yang ingin kita sampaikan, walaupun ketetapan itu sudah ada, ingat, rahmat Allah itu tetap lebih dominan, tetap lebih luas daripada kemurkaan Allah. Jadi ada sebuah hadis, kata Rasul, lamma qadallahu al-khalqa, setelah Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah menulis, kataba fawqa arsyihi, Allah menulis di arasy. Apa yang Allah tulis? Jadi arasy ini pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang hadis tadi Allah menciptakan, menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma'. Ketika itu arasy Allah ini sudah ada. Nah, setelah selesai penciptaan, Allah menulis di arasy. Di Allah tentu yang menulis siapa? Qalam, ya kan? Setelah Allah menciptakan arasy, Allah menciptakan pena, qalam, dan Allah bersumpah dengan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya kan? Allah menulis, apa yang Allah tulis? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi kalau kita bisa melihat katakanlah arasy Allah, akan tertulis apa? Rahmatku mendahului kemarahanku. Artinya apa? Rahmatku itu jauh lebih luas daripada kemurkaanku. Para ulama membahas di sini. Ini yang harus kita pahami. Jadi kata Imam Ibnu Battal, salah seorang pensyarah Sahih Imam Bukhari, mengatakan, jadi rahmat Allah itu duluan dirasakan oleh makhluk sebelum kemarahan Allah. Jadi kita nggak perlu berkeluh kesah, karena yang hadir, yang menaungi kita itu sebenarnya rahmat Allah sejak pertama sekali kita diciptakan. Jadi Allah itu saat pertama sekali menciptakan makhluk sudah merahmati. Pertama sekali Allah menciptakan makhluk itu sebuah bentuk rahmat Allah. Kata para ulama, di mana rahmatnya? Kan sebelumnya kita nggak ada, kemudian diadakan, ya kan? Itu rahmat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, ya kan? Wa khalaqa lakumus sam'a wal absara wal afidah, ya kan, la'allakum tashkurun. Jadi Allah menciptakan kita dari semula tidak ada kemudian menjadi ada agar kita bersyukur. Itu rahmat. Di sebelumnya kita nggak ada, kemudian kita ada, itu rahmat. Kemudian di dalam rahim ibu kita, itu juga rahmat. Apa buktinya? Allah berikan rahmat untuk ibu kita. Rahmat apa? Rahmat sabar mengandung, rahmat sabar menyusui kita, membesarkan kita. Itu rahmat Allah. Bahkan kata para ulama, non muslim sekalipun yang tidak beragama Islam juga mendapatkan rahmat Allah yang begitu banyak. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahan Allah. Kalau hidup kita katakanlah kita merasa Allah tidak adil sama kita, ya kan? Dan ini sering pikiran-pikiran seperti itu, seperti judul malam ini. Itu satu hal yang biasa, tapi segera beristighfar kepada Allah, karena itu adalah murni daripada setan. Walaupun sesuatu yang telah ditetapkan itu tidak kita sukai. Kan ada itu, asa an tuhibbu syai'a wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrun lakum. Ya kan? Yang tidak kamu sukai itu sebenarnya kebaikan untukmu. Yang kamu sukai itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita. Rahmat Allah itu begitu luas, walaupun mungkin kita tidak merasakannya, kita tidak menghadirkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Ini yang penting untuk kita pahami, agar nanti pikiran-pikiran yang katakanlah tidak sesuai tersebut bisa segera terkonter. Dan itu semuanya dari setan, la'natullah alaihi. Ini yang harus kita pahami. Jadi mudah-mudahan beberapa firman Allah, jadi begitu banyak, wasi'at rahmati kulla syai', Allah telah mempertegas. Allah sekarang jika ditanyakan apakah Allah Maha Adil? Ya iyalah, Allah saja menamakan dirinya al-adlu. Allah pasti akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi sungguh sangat naif jika hal tersebut sempat terlintas pada pikiran makhluk. Jadi mudah-mudahan lewat pertemuan kita malam ini kita bisa semakin memperkuat iman kita yang telah kita ikrarkan sejak kita berada dalam rahim ibu kita. Kemudian di saat kita hadir ke muka bumi ini, kita mengatakan amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi. Ini beriman, kemudian apa? Wa kutubihi wal yaumil akhir wal qada syarrihi wa khairihi. Dan kata para ulama, yang paling sulit dalam 6 rukun iman itu adalah beriman kepada qadar. Ya kan? Mungkin kita merasakan hal tersebut. Ingat, jika kita sukses pada iman tersebut, maka insya Allah kita akan sukses dalam kehidupan yang singkat ini. Demikian mungkin sedikit prolog dari kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, padat sekali ya. Mau disyarah lagi? Satu kalimat itu kalau disyarah jadi satu buku. Jadi Ustadz Abu Huzaifah itu mencoba untuk merangkum jawaban dari pertanyaan usil di dalam pikiran kita. Sebetulnya bukan pikiran kita, saya pikiran yang bikin judul nih. Entah siapa nih yang bikin judul nih? Setan. Ini yang usil nih yang bikin judul nih, tim kreatif nih. Jangan-jangan dia lagi galau. Ya Allah, apa maumu kok aku kayak gini gitu kan? Ya Allah, apa maumu kok apa yang aku pengenin gak dapet? Ya Allah, apa maumu? Kenapa aku jadi susah? Apa maumu dibalik semua peristiwa? Apa maumu? Dirangkum dari sekian banyak buku hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan segala macam, buku syarah, jadilah seperti barusan
20 menit kurang. Kalau kalian pengen lebih jelas lagi, belajar 18 tahun. Karena Ustaz Abu Huzaifah belajar 18 tahun, jadinya 20 menit. Masya Allah. Enak ya kita ya, tinggal dapat bagian 20 menit. Itu aja ada yang garuk-garuk. Padahal cuma 20 menit, disuruh sabar. Mereka sabar 18 tahun. Kita 20 menit, ada yang geleng-geleng, ada yang mau bangun tapi aduh gak enak, kejauhan, gak jadi bangun. Ya. Mau tahu jawabannya dari Allah langsung? Allah apa maumu? Coba kalian buka deh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Ketika kita nanya nih, jawabannya langsung dari Allah. Allah apa sih maumu? Kata Allah, yuridullah. Allah pengen. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah apa sih maumu? Allah pengen mudahin kalian. Allah pengen ringanin kalian. Karena kalian memang diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Mananya yang diringanin? Ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu atau nggak sadar. Karena kalau dikasih semua yang kita pengenin, sebetulnya bisa jadi itu memberatkan kita. Pengen punya suami kayak Jungkook, kayak Coldplay, kayak Aldi Taher. Pengen punya istri kayak Black and White. Atasnya white, bawahnya black. Itu makhluk apa sih itu? Ternyata begitu dikasih, ngeluh. Banyak yang kayak gitu. Aku nikah nih kayak gak berasa jadi istri, kayak jadi budak, kayak jadi asisten rumah tangga buat suami. Karena suamiku tajir, jadi dia arogan, dia superior, dia sombong. Terus akhirnya karena Allah tahu bakal kayak gitu, dikasihlah pasangan yang di luar ekspektasi kita. Terus kita nanya, Allah mau apa sih? Allah jawab, yuridullah. Allah pengen ayyukhaffifa ankum, meringankan kalian. Kalian gak sanggup punya suami yang kayak gitu. Kalian gak sanggup punya istri yang kayak gitu. Aku tahu. Kok bisa gitu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian gak tahu. Maka jangan. Bukan ayat ya. Kalimatnya cuma sampai dan kalian tidak tahu. Mau tahu jawaban lagi dari Allah ketika kita tanya kayak gitu? Coba buka surat Al-Ahzab ayat 33. Di akhir ayat tuh. Surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijs. Apa yang Allah mau? Allah ingin menghilangkan kotoran, keburukan, sesuatu yang gak baik dari kita. Apanya yang maksud Allah tuh? Misalnya Allah tuh suruh perempuan berhijab. Apa sih mau Allah tuh suruh orang-orang nutup hijab? Kan Allah sendiri yang menciptakan rambut saya. Allah sendiri yang menciptakan kulit saya yang berwarna bening, glowing, sampai lengan aja kepleset. Kan itu ciptaan Allah, kenapa harus ditutup? Kata Allah, Allah ingin menghilangkan keburukan. Keburukan dari mana? Keburukan justru yang muncul gara-gara keindahan yang kalian miliki. Keburukan di mana? Keburukan di take me out. Keburukan di micet. Gara-gara kamu terlalu indah. Keburukan yang ada di TikTok, bukan aplikasinya ya, tapi postingan, dampak dari postingannya, sehingga disuruh jangan joget di TikTok. Terus di mana? Kan saya senang joget di kamar. Yang lihat siapa? Suami. Belum punya suami, makanya nikah. Itu maunya Allah. Ya. Apalagi? Masih butuh jawaban? Coba buka surat An-Nisa ayat 27. Udah belum tadi ini? Hah? Tadi berapa? Ini 27 nih, beda ya. Wallahu yurid. Allah pengen ayyatuba alaikum, memaafkan kalian. Allah pengen menghapus dosa kalian. Allah pengen menerima taubat kalian. Itu maunya Allah. Terus hubungannya dalam kehidupan kita apa? Kok saya dikasih masalah? Dengan masalah itu Allah menggugurkan dosa kalian. Kok saya sakit? Dengan sakit itu Allah menghapus kesalahan kalian.
Kok saya dikasih ujian? Dengan ujian itu Allah ingin kalian membersihkan diri kalian. Allah cuma pengen bersihin kita, teman-teman. Kenapa sih curiga banget sama Allah? Kalau mau curiga itu sama setan. Kerjaan setan nih. Gitu. Tapi kayak kata Ustadz Abu Huzaifah, dari mana muncul kalimat itu? Atau pertanyaan itu? Dari tim kreatif. Bukan setan. Dari tim kreatif. Oke, nanti diirit lagi ya jawaban dari Allahnya ya. Sekarang kita akan dengar versi yang lebih dahsyat lagi dalam bab akidah nih. Saya cuman lempar-lempar masalah aja, nanti yang menyelesaikan ahlinya. Gimana cara kita mengimani kalimat-kalimat yang Allah tadi jawab? Allah bilang begini, terus nanti muncul lagi. Beneran? Muncul. Dari mana tuh? Setan lagi. Nah, gimana kita memahami ini? Bagaimana cara kita memahami biar Allah itu di hati kita tuh nggak serak-seraknya, nggak mempertanyakan keadilan Allah? Akan dijawab oleh Ustadz Dr. Amri Fatmi dari kajian akidah. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Ustadz Hanan Ataki, yang dengan sebab beliau Allah jadikan kita pada malam ini ngumpul bersama, zikir bersama, dan juga alhamdulillah kita nimba ilmu bersama. Nah, ini sebagaimana disampaikan tadi, inilah kawan, sama-sama kawan. Nah, kalau boleh anak katakan sama kawan-kawan semua di Bandung ini kawan ana. Mana kawan antum? Ya, show me your friend. This is my friend. Ya, ini kawan saya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian akan dengan bangga mengatakan this is my friend. Amin, insyaallah ya, begitu ya. Kepada guru kita Ustadz Abu Huzaifah yang sama kami datang dari Aceh, kemudian juga kepada Dr. Edi Saputra yang membersamai kami di sini juga di pondok pesantren, di pesantrennya Ustadz Hanan sudah beberapa hari, alhamdulillah. Nah, baik, kita to the point, tidak lama, 20 menit tadi, jadi saya akan ngambil juga 20 menit biar adil, tidak ada kezaliman di sini ya. Gitu Ustadz Hanan ya, insyaallah. Nah, tadi sebenarnya Ustadz Hanan sudah banyak menjawab. Apa maumu ya Allah? Ustadz Hanan telah menjawab dengan banyak ayat. Nah, maka saya coba untuk kita mungkin mudah-mudahan lebih menjelaskan lagi secara logika apa yang mungkin yang dibisikkan oleh syaitan, baik syaitan itu yang nggak nampak atau yang nampak, ya, atau ngerasa diri sendiri. Nauzubillah. Nah, Ustadz Abu Huzaifah tadi ada kasih tahu bahwa Allah menjadikan kita untuk dirahmati. Dengan adanya kita sendiri itu sudah merupakan rahmat Allah, begitu ya. Nah, saya ingin meng-highlight sedikit apa yang beliau sampaikan, bahwa secara logikanya juga kita dijadikan itu memang untuk dirahmati dan sudah menjadi rahmat. Coba sekarang buat pilihan. Misalkan nih dikasih pilihan kepada kita, mau ada atau tidak ada? Ya, jangan lihat siapa dirimu hari ini, tapi kalau misalkan disuruh pilih mau ada atau tiada, mau ketiadaan atau keadaan? Keadaan. Karena logika dan jiwa manusia mengatakan ketiadaan itu mengerikan dan menakutkan, ya kan? Yang ada itulah yang menjadi sebuah pilihan dan menyenangkan sebenarnya, menjadi pilihan yang logis. Maka ketika Allah memilih kita untuk ada bukannya tiada, itu memberikan sebuah pilihan yang sangat logis bagi kita itu sendiri. Dan dengan demikian kita dirahmati. Makanya para ulama akidah mengatakan rahmat Allah itu kepada kita dari sejak awal ada dua, rahmat ijad wa rahmat imdad. Rahmat ijad, rahmat dengan kita dijadikan ada, bukannya tiada. Lalu kemudian setelah kita ada, imdad, diberikan kebutuhan. Itu rahmat, setiap kita butuh apa aja, itu Allah berikan. Itu imdad. Dari sejak awal ada ijad, kemudian ada imdad. Itu dua bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, mungkin kita pertanyakan apa yang disampaikan dalam pertemuan kita ini atau judul kita ya. Apakah kita boleh mempertanyakan apakah Allah zalim kalau seandainya keadilan nggak ada di dunia ini? Kita kan sering mengatakan bahwa nggak ada keadilan di dunia ini. Jadi zalim nggak Tuhan ya kalau seandainya keadilan itu tidak ada di bumi ini? Begitu banyak
ketidakadilan yang terjadi dalam hidup. Bahkan kita, maaf cakap, ada di antara kita mungkin yang jadi korban ketidakadilan itu. Apakah Allah zalim? Maaf cakap dengan pertanyaan ini, ya adalah untuk kita belajar. Apakah Allah zalim? Kalau seandainya keadilan itu tidak ada di bumi ini, ya, apakah zalim? Ya, mari kita lihat. Kalau seandainya terjadi kriminal di kota Bandung, bersalahkah para hakim? Para hakim bersalah nggak dengan terjadinya banyak kriminal di Bandung? Hah? Tidak salah. Yang salah, kriminal sudah terjadi, masuk ke sidang mahkamah, nggak dihukum. Itu jadi masalah, hakimnya ini. Tapi terjadinya kriminal di Bandung, kita nggak langsung nyalahin hakim. Ya, tapi sudah masuk ke persidangan, tidak diadili. Ya, kriminal itu masuk ke persidangan juga tidak diberikan hukuman yang setimpal. Ini yang menjadi kita pun jadi ribut. Kenapa hakim memaafkan? Ya kan? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa nanti pada hari kiamat, ya, Allah sudah berjanji kan? Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yaum, kata Allah. Hari ini akan diberikan ganjaran ataupun hukuman ataupun balasan bagi setiap jiwa manusia, setiap manusia terhadap apa yang mereka usahakan. Tidak ada kezaliman hari ini. Yang zalim kalau kita katakan kriminal ada, kejahatan ada, tidak ada keadilan di sana, tidak ada kehakiman di sana, tidak ada pengadilannya di sana. Itu yang menjadi kezaliman. Tapi Allah sudah berjanji loh bahwa akan ada keadilan yang sesempurnanya nanti hari kiamat. La zulmal yaum. Hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun yang bisa kalian bayangkan, tidak ada. Jadi adik-adikku, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, ya, kalaulah ada menurut kita ketidakadilan yang terjadi di bumi ini, jangan sekali-kali menuduh Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan keadilan sebenar-benarnya nanti pada hari kiamat, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah sampaikan kepada kita dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah, aku telah mengharamkan zulm, kezaliman bagi diriku sendiri, pada diriku sendiri. Dan aku jadikan kezaliman itu adalah haram sesama kalian, maka jangan saling menzalimi. Ya. Allah katakan itu secara tegas di dalam hadis. Ya. Kan lawan daripada adil kan zalim, ya. Ya. Lalu Allah katakan bahwa haramtu zulma 'ala nafsi. Aku mengharamkan untuk berbuat zalim bagi diriku sendiri. Allah bagi dirinya sendiri mengharamkan kezaliman. Padahal Allah kan suka-suka hati Allah lah. Allah mau buat zalim pada makhluknya sendiri nggak masalah. Mau dibuat apa aja kita nggak masalah pada Allah. Kenapa? Karena makhluknya diciptakan sendiri, sekehendaknya diperbuat yang nggak ada masalah. Tapi rahmat Allah, Allah jadikan kezaliman itu haram pada Allah, pada dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan itu haram sesama kalian. Fala tadzalamu, jangan coba-coba saling menzalimi sesama kalian. Nah, lihat tuh. Allah ajarkan sebuah akidah yang kokoh di dalam Islam. Dirinya tidak berlaku zalim, padahal bisa aja, sah-sah aja dia berlaku zalim. Sah-sah aja secara logika. Ya suka-suka Allah, dia punya, dia miliki, dia ciptakan, dia semua. Tapi rahmat Allah diharamkan bagi dirinya, lalu diharamkan sesama kita. Gitu. Ya. Jadi betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala daripada perkiraan kita yang tidak layak. Nah, begitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Lalu mungkin muncul pertanyaan dalam pada ini juga, ya. Ustaz, kenapa sih kalau memang gitu nggak diciptakan kita nih semua soleh, orang baik gitu ya? Nampaknya lebih adil sih begitu, ya. Kenapa nggak diciptakan kita ini semua beriman semuanya, jadi orang soleh semuanya, ya, jadi orang baik semuanya, mungkin akan lebih adil lah begitu. Ya. Lebih mudah bagi kita, lebih ringan bagi kita. Ya. Kita katakan bahwa bisa aja loh Allah jadikan kita ini semua dapat petunjuk, semua kita jadi orang soleh, semua kita jadi orang mukmin. Ya. Bisa aja, logika memberikan kemungkinan, boleh aja, nggak ada salahnya. Dan ayat Al-Quran ternyata mengatakan juga demikian. Walau sya'allahu lahadan nasa jami'a. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berikan semua manusia itu petunjuknya. Secara dipaksa tapi ya. Kalau semua manusia mendapatkan petunjuk, ya, dijadikan semua sekitar ini, maka itu petunjuk secara paksaan. Pertanyaan sekarang, kalau disuruh pilih sama manusia secara bebas, kamu milih dipaksa atau mau milih sendiri? Terserah ya, dipaksa dapat petunjuk atau dipaksa dapat
kekufuran, nauzubillah. Tapi secara basicnya, manusia secara fitrahnya mau bebas memilih atau mau dipaksa. Semua mengatakan apa? Mau bebas milih sendiri. Oke, kalau begitu itu pilihanmu. Sekarang, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka sekarang kalau demikian, silakan aku berikan pilihanmu. Man syaa'a falyu'min. Siapa yang berkehendak beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia berkehendak, maka kufurlah. Aku berikan kebebasan yang engkau kehendaki. Jadi bicara tentang secara fitrah ternyata, ya Allah, ini rahmat Allah juga rupanya ada orang kafir ini, ya. Ya. Rahmat Allah juga ada orang kafir ini. Kenapa? Allah memberikan kebebasan kita memilih. Dan kalau disuruh pilih, gua pun akan milih yang bebas, nggak mau dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa, sakit rasanya kan? Begitu kan? Nah, jadi Allah berikan kemudahan itu, pilihan itu ada. Maka pada saat kita melihat ada kekufuran di sana, bagi kita yang beriman, wah nampak nih, rahmat Allah ini, kebebasan, diberikan pilihan siapa aja bisa memilih sekehendak hatinya. Ya, sekehendak hatinya. Makanya seorang yang kufur itu sendiri, kalau dipaksa, orang kafir ya, dipaksa, kekufurannya itu nggak berlaku juga. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah. Tidak berdosa orang yang dipaksa menjadi kafir, sedangkan hatinya tenang dengan iman. Ya, tapi yang menjadi masalah siapa? Illa man syaraha sadruhu kufran. Yang jadi masalah adalah dia yang menerima dengan lapang dada, mencari sendiri kekufuran itu. Nah, ini jadi masalah ini. Alaihi ghadabun. Allah akan murka kepada dia. Kenapa? Dia dengan sukarela dan dengan kehendak hati mati-matian membela kekufurannya, padahal keimanan atau hidayat sudah datang kepadanya. Ini jadi masalah. Oke, kalau begitu itu hasil pilihanmu. Hasil pilihanmu. Apa salahnya Allah? Nah, lalu lanjut lagi, setan akan membisikkan, Ustaz, ya kalau seandainya seorang itu kafir dia, ya, lalu kemudian dia akan disiksa, ya kan? Disiksa dalam neraka, sebagaimana kita ketahui dalam agama kita, ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang baik itu dalam surga, wa innal fujara lafi jahim. Para kriminalis, pendosa, penjahat yang nggak mau bertaubat, nggak mau untuk menerima hidayah Allah, lafi jahim, maka pasti dia akan dalam neraka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi Ustaz, ini dia hidup cuma misalkan hidupnya 60, 70 tahun, 80 tahun, atau paling kuatlah 100 tahun dia hidup, tapi kok disiksa lebih 100 tahun? Oke lah dia milih kufur gitu ya. Kok disiksa sampai 100 tahun lebih? Bahkan kekal dalam neraka. Adil nggak itu? Ya, itu syaitan yang membisikkan. Ya, bukan tim kreatif. Tim kreatif sudah selesai nih ya. Syaitannya balik bisik, ya kan? Ya. Gimana itu Ustaz? Adilnya di mana? Baik, kawan-kawan dimuliakan Allah. Kalau ada yang nanya begini, berpikir begini, bahwa masa sih dia kufur, memilih kufur dengan sukarela selama 100 tahun misalkan, kemudian disiksa kekal dalam neraka, kita katakan Allah adil loh. Gak zalim di situ. Kok bisa Ustaz? Karena kebalikannya, yang berbuat baik 100 tahun, kekal di dalam surga juga. Kamu harus mikir ke sana juga. Ya, bahwa yang berbuat baik 100 tahun juga, kekal di dalam surga. Silakan kamu pilih. Yang salahnya adalah dimasukkan ke dalam neraka, seperti itu dia milih kekufuran, masuk dalam neraka kekal di dalamnya, tapi nggak dikasih tahu dulu. Allah ngasih tahu dulu. Sekarang Allah ngasih tahu sama kita nih bahwa innal fujara lafi jahim, orang yang fajir ya, berbuat kejahatan, orang-orang kafir yang dia menolak, kafir menolak ya, menolak kebenaran dengan sukarela. Bukan kafir kadang dia nggak sampai hidayah kepadanya, atau memang dia sama sekali tidak ada sebab yang mendatangkan pada dia hidayah daripada Allah. Itu kalaupun ada kafir menurut kita, tapi hidayah Allah nggak sampai kepadanya, menurut ahlu sunnah itu akan bisa masuk dalam orang yang diampuni nanti. Kenapa ya? Dia nggak sampai hidayah yang benar kepadanya, dia pun nggak tahu sama sekali. Karena menurut ahlu sunnah, ya Allah nggak akan mengazab sampai datang kepada seorang itu apa? Hidayah yang benar. Lihat tuh, bagaimana rahmatnya Allah. Ya, hidayah yang benar datang kepadanya. Nah, maka sekali lagi balik kepada pertanyaan tadi, Ustaz, kalau seandainya ada orang dia kufur 80 tahun, disiksa, masa sih begitu? Ini pertanyaan orang yang hanya memandang sepihak saja.
Kamu nggak lihat yang di sono bahwa 100 tahun dia berbuat kebaikan juga misalkan dapat apa? Dan udah dikasih tahu sejak awal kepadamu, sampai kan ini kan, bahwa kalau begini kamu jadi begini, kalau begini jadi begini. Sampai kepadamu, sampai. Lalu kenapa engkau memilih ini? Padahal sama juga itu loh. Kenapa engkau memilih ini? Baik, contoh misalkan lagi di Bandung nih misalkan. Kalau ada yang begal, tembak mati. Ya, begal, tembak mati. Masa sih dia begal kadang cuma dapat uang 10.000? Ya, dia begal dapat uang 10.000, tapi tembak mati. Adil nggak tuh? Dia ngebegal dapat uang 10.000, tapi hukumannya tembak mati. Adil nggak tuh? Ya? Adil nggak tuh? Nyawa jadi ininya. Nggak adil kalau nggak dikasih tahu dulu. Tapi kalau udah dikasih tahu, keluar daripada wali kota Bandung, misalkan. Siapa yang membegal, apa aja, mau dapat uang, nggak dapat uang, nggak dapat, tembak mati di tempat. Semua orang Bandung tahu. Masih dia buat juga. Tembak. Adil nggak tuh? Adil, udah dikasih tahu. Kamu udah tahu nggak hukumnya ini? Tahu. Kenapa kamu buat juga? Ya. Adil dong. Allah juga begitu. Allah sampaikan dalam Al-Quran semua konsekuensi yang bisa kamu ambil. Allah, aku nggak sampai kepada Al-Quran itu. Oke, engkau diampuni. Tuh, lihat. Nggak, ya Allah, masa aku hidup nggak ada yang sampaikan itu padaku. Engkau diampuni. Kalau begitu engkau diampuni. Ya. Orang-orang yang kufur mungkin hari ini, kafir di hari ini, nggak sampai kepada hidayah yang benar, diampuni oleh Allah nanti. Termasuk ahlu fatrah menurut ahlu sunnah. Nah gitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Pas 20 menit saya nggak akan melewatinya. Kayaknya yang jawab tadi tembak di tempat korban begal semua ya. Dan kita kayaknya perlu ada satu peraturan dari pemerintah ya, yang menolak lamaran cowok baik-baik. Didoakan. Kok tembak di tempat ya? Kejam sekali Anda, tidak adil ya. Masya Allah, ada 2 poin yang relevan ya, yang kita dengar dari 2 guru kita. Dari Ustadz Abu Huzaifah kita mendengar bahwa Allah mau apa? Aku tuh pengen sayang sama kamu. Bahasa Ustadz Abu Huzaifah tadi, rahmat Allah itu mendahului marah. Apa sih Allah mau? Aku sayang sama kamu. Allah tuh romantis loh sama kita. Cuman kita menerjemahkannya kadang-kadang dengan bahasa yang formal. Begitu kita ulik dikit dengan bahasa sehari-hari, bahasa chat kita di Japri, oh ternyata Allah tuh romantis ya. Allah bilang aku sayang sama kamu, aku gak pernah marah. Aku lebih sayang loh daripada marah. Jadi kamu kayak misalnya bikin salah, aku sayang sama kamu, aku maafin ya. Enggak, kamu dimaafin. Ya aku azab ya. Yang kan udah mau dimaafin, kita yang gak mau kan ya. Aku maafin ya, enggak. Aku maafin ya, enggak. Aku maafin ya. Berapa lama Allah nunggu kayak gitu? Seumur hidup kita loh, ditungguin, siang ditungguin. Yang berbuat dosa di malam hari, Allah buka maaf di siang hari. Berbuat dosa di siang hari, Allah buka maaf di malam hari. Aku tuh sayang sama kamu. Terus kita dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Pengen niru Ustadz Bilal tapi nggak sampai nafasnya. Allah panggil, terus kita reject pakai bantal, taruh bantal di kuping kita ya. Artinya emang salah siapa coba sekarang? Yang butuh siapa? Kita yang butuh Allah, tapi Allah yang manggil kita. Kita butuh, tapi orang kaya yang nelfon kita. Kamu butuh pinjaman? Coba bayangin. Kebayang gak sih siapa yang baik? Kita lagi, aduh ini belum bisa bayar uang kontrakan nih, bentar lagi sama si ibu kos mau diusir. Ya kalau ibu kosnya baik, mau angkat jadi anak kan mending ya, mau diusir. Aduh gimana ya aku gak punya pilihan dan segala macam. Tiba-tiba datang teman kita, kamu udah bayar kontrakan? Belum sih, kamu butuh pinjaman, gak apa-apa aku kasih. Coba kurang baik apa tuh dia tuh? Kita yang butuh, dia yang manggil. Kita yang butuh, dia yang datang. Kita yang butuh, dia yang inisiatif. Kita yang dosa, kita yang salah, dia yang maafin duluan. Coba, sini aku maafin. Yuk kita damai yuk. Kita aja dengan pasangan, yang udah punya pasangan, yang belum renungkan aja. Kita aja yang kalau dengan pasangan ya, pas lagi konflik, lagi rame tuh. Biasanya gimana cara islahnya? Kan semuanya nunggu kan? Dia aja duluan. Apalagi istri, tapi wajar sih. Makanya kalian belajar sifat Allah yang rahmah.
kita tuh jadi ruhama, jadi orang yang irhaman fil ard sama pasangan. Jadi pas dia salah, yang aku udah maafin kamu kok. Itu tuh keren banget tuh suami kayak gitu tuh. Berdoalah kalian dapat suami yang kayak gitu. Jadi kalian bikin salah, aku udah maafin kamu. Kalian bikin salah, aku udah maafin kamu. Enak banget dia bikin salahnya. Masya Allah, luar biasa. Syaratnya apa? Yuk kita damai yuk gitu. Tapi kalau udah maafin masih nggak mau damai, ya salah sendiri. Ya udah, nggak aku beliin skincare ya. Artinya orangnya baik banget kalau bisa kayak gitu. Allah lebih dahsyat dari itu. Itu apa yang disampaikan Ustadz Abu Huzaifah tadi, rahmat. Terus yang disampaikan Ustadz Amri, Allah itu nggak pernah zalim sama kita. Aku nggak pernah jahatin kamu. Aku nggak pernah abai sama kamu. Salah satu ayat romantisnya apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Aku nggak pernah benci sama kamu. Coba kurang baik apa Allah? Nggak pernah aku ninggalin kamu. La takhafa, nggak usah khawatir. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian. Aku mendengar, aku melihat. Jadi kalau ada apa-apa, tenang aja, lah tahzan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi Allah itu nggak zalim sama kita. Tapi yang luar biasa juga tadi disampaikan Ustadz Abu Huzaifah, ketika Allah menciptakan khalaik, menciptakan segala macam selain dirinya, berarti semuanya makhluk. Allah menetapkan satu kalimat yang bisa jadi pegangan kita nih. Kalau mau husnuzon sama Allah, pegang kalimat ini yang digantung di arsy. Apa kalimatnya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya sayangku mendahului marahku. Sebel bete itu manusia. Allah sayang kasihan gitu, beda kalimatnya. Kita sebel bete nggak mood, agak-agak baik dikit, yang makan di mana kita serah. Itu udah mending tuh. Allah sayang kasihan nolongin maafin semuanya yang baik-baik, dan itu adalah penjauhan tahan dari kalimat rahmati wa rahmati wasi'at kullasyai. Ada di mana-mana. Bukan cuman rahmatku itu cuman di sini. Kalau kalian pengen ya ke sini aja. Enggak. Butuh rahmat, sini atuh. Enggak gitu Allah. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Kamu mau dapetin rahmatku di situ ada, di situ ada, di situ ada, di mana-mana ada. Coba. Masih komplain juga, dasar tim kreatif. Coba buka lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Apa maumu ya Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen untuk kalian kemudahan. Allah nggak pengen untuk kalian kesusahan. Apa sih maksud Allah itu harus halal, haram, wajib, nggak boleh segala macam? Ngapain sih ribet banget Islam teh? Ngapain sih ribet banget agama teh? Kenapa kita nggak bebas aja? Apa sih maunya Allah? Justru syariat, justru agama, justru ayat, justru hadis, justru nabi, justru risalah. Itu tuh pengen mudahin kita. Saya kasih contoh. Mudah mana syariat sama kebiasaan? Contohnya apa? Gak usah jauh-jauh lah, pernikahan. Pernikahan itu syariat yang mudah. Mudah banget loh. Mulai dari apa? Mulai dari apa? Ngelamar. Datang cowok baik-baik. Modalnya cinta. Ditanya kerja apa? Mencintai. Itu kan sebuah pekerjaan ya. Udah punya pekerjaan? Udah. Apa kerjaan kamu? Mencintai. Dengan setulus hati. Wah, pekerjaan yang sangat mulia. Berapa penghasilannya? Langit dan bumi aku berikan. Datang dengan baik-baik, orangnya soleh, orangnya nggak macam-macam. Ngelamar cewek nih. Kata mertuanya, dari mana lo? Dari sebelah Pak, saya tetangga. Oh, nggak pernah ngeliat. Bapak nggak pernah ke masjid ya? Oh iya. Ini menantu macam apa ya? Belum jadi menantu udah kritik. Saya orangnya kritis Pak. Kamu udah punya pekerjaan, lagi nyari. Kamu udah segala macam. Akhirnya ditolak nih. Keluar dalil. Kalau datang laki-laki yang baik-baik, nanti Ustadz Abu Huzaifah yang coba tanya ke beliau ya, Ustadz, saya butuh banget tuh ayat hadis itu tuh. Saya butuh banget hadis itu. Kalau perlu ya, pas datang ke calon mertua bawa buah, terus kasih dalil, tulisin. Rasulullah bersabda, kalau datang kepada kamu laki-laki baik-baik, agamanya benar, jangan dipersulit, mudahin. Allah aja bilang, aku ingin mudahin kalian, masa Bapak mau nyulitin saya? Pakai dalilnya. Cuman saya lupa itu riwayat apa ya Ustadz ya? Nanti. Ya, ada nanti sama Ustadz Abu Huzaifah nanya. Dijawab sekarang, jangan.
Di mana jawabnya? Di pesantren. Ya, pesan sponsor. Di masjid, rohilah di sana dijawabnya. Artinya Allah tuh pengen mudahin kita. Akhirnya dari ngelamar dimudahin. Terus pas pernikahan tuh gampang banget. Yang bikin ribet kita, lupa wae. Saya terima apa ya Pak ya? Gampang kalau nggak hafal, pakai catatan, contekan. Satu-satunya contekan yang dibolehkan dalam hidup kita tuh contek dalam akad nikah. Yang lain nggak boleh. Contek calon PNS nggak boleh, ujian nggak boleh. Akad nikah boleh contek, nggak usah malu. Kata Pak Penghulu, udah hafal? Belum Pak. Ya udah nih saya kasih contekannya. Live boleh ngasih contekan. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mana? Sah, belum. Kata siapa? Kata mantan si cewek. Nggak rela dia, nggak sah. Ternyata mantan, muda, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, nggak bisa hafal, nyontek. Salah, batal nggak pernikahannya? Kata yang lain, tadi ada jeda agak lama. Kenapa sejeda? Deg-degan. Kenapa sejeda? Galau. Kok masih galau? Teringat. Ada jeda terus nggak jadi apa misalnya? Nggak jadi nggak sah gitu kan? Boleh diulang nggak? Boleh. Berapa kali? Ya sabarnya mertua aja. Berarti yang salah siapa? Mertua. Allah mah sabar. Seharian juga hayu. Mertua, kamu serius nggak sih nikah mana gua? Kan gitu ya. Berarti yang mempersulit adalah calon, bukan Allah. Allah pengen mudahin. Akad nikahnya mudah. Udah nikah, segalanya mudah. Ceweknya ngambek. Pas suaminya pulang, pintu kamar dikunci. Dalil. Kalau dia nggak mau mendatangi panggilan suaminya, gitu kan? Emangnya dalilnya buat cewek doang? Enggak, buat kita lebih banyak loh. Tapi nanti sesinya. Ini saya cuma simulasi aja ya, betapa mudahnya agama Allah. Allah tuh pengen mudahin kita loh, bukan pengen nyusahin kita. Jadi kalau kita tanya apa mau Allah? Allah nggak ada mau kecuali kebaikan bagi kita. Terakhir coba buka lagi ayat Ali Imran 108. Ini yang disampaikan Ustadz Amri tadi. Ali Imran 108. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah nggak pengen menzolimi semua makhluknya, nggak pengen banget. Sehingga kalau muncul rasa ragu kepada Allah, coba jawab dengan jawaban Allah langsung. Apa maunya Allah? Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kita ada waktu 15 menit. Nah ini spesialnya kalau datang guru-guru kita ada sesi tanya jawab. Kalau sama saya tidak ada sesi tanya jawab karena tidak ada jawaban. Berhubung di depan kita para ahli, nah kita buka lah sesi tanya jawab. Tapi akan dipimpin sama Kak Buni dan Kak Dika. Silakan Kak Buni. Ya, ada yang mau bertanya langsung kepada para gurunda kita ya. Ini luar biasa sekali. Satu orang sebelah sana, dua ya. Mohon maaf Ustadz berapa? Tiga dulu ya. Yang awal satu ya, yang belakang sana. Oke. Yang tengah iya. Iya kamu ya. Ya. Yang itu, yang tengah ini. Silakan. Boleh berdiri namanya, dari mana dan pertanyaannya. Ini spesial banget nih kalau Ustadz Han udah bersama dengan sahabat beliau. Ini diberikan waktu, kesempatan untuk bertanya langsung kepada ahlinya ya. Masya Allah luar biasa. Ya ini, yang pakai baju abu di. Boleh berdiri? Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada para ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Masya Allah, daging banget. Saya banyak sekali belajar. Izin bertanya Ustadz, baik ke Ustadz Amri, Ustadz Abu Zaifah maupun Ustadz Hanan. Jadi saya itu kemarin belajar sempat di hadis Arba'in nomor 4 bahwasanya ada kalimat yang menyatakan hadisnya itu ada seseorang yang bertahun-tahun melaksanakan amal ibadah ahli surga, tapi takdir Allah, dalam tanda kutip takdir Allah mendahuluinya melakukan amalan neraka, maka masuk neraka. Begitupun sebaliknya. Dan sebaliknya ada juga pernah dengar cerita tentang seorang pembunuh yang udah membunuh ratusan orang, di pembunuhan yang ke-100 dibunuh lagi, mau taubat, di perjalanan mau ketemu syekh selanjutnya untuk bertobat, meninggal di tengah jalan, dihitung ternyata jaraknya lebih dekat kepada syekhnya, akhirnya dikalkulasi masuk ke dalam surga. Nah lantas bagaimana kita cara mengimani hal tersebut? Yang katanya kalau Allah Maha Adil, dari hadis ini gimana cara kita mengambil pembelajaran tersebut? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi namanya siapa? Bang? Umar. Oke. Siap ya. Selanjutnya, Dik, yang awal dulu yang belakang biar dekat. Maaf.
Yang tadi yang ngacung, nah itu. Jangan susah-susah ya Mbak. Mungkin hadis tentang tadi. Ikhwan. Hadis innamal a'malu binniyat gitu yang gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar katanya apa yang kita cintai, apa yang Nama. nama saya Anissa Hanif, asal Malang tapi stay di Bandung. Oke, masya Allah. Saya pernah mendengar bahwasannya apa yang kita cintai dan yang memenuhi hati itulah yang akan Allah uji gitu, Ustadz. Apa yang Apa yang memenuhi isi dalam hati itulah yang Allah uji. ngeri banget ya? Seperti contohnya kayak kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang mana beliau mendambakan sosok anak dan ketika diberi sama Allah justru itu yang dikorbankan gitu, Ustadz. Diuji dengan yang paling dicintai ya. Iya. Gitu. Terus Ustadz, pertanyaannya saya adalah, alhamdulillah kemarin saya sempat Oh, ke sana. Mukadimahnya panjang banget ya. Oke, kita dengar Mbak Nisa, gimana cerita Mbak Nisa? Ustadz, ada satu yang membuat saya juga, dulu saya pernah memimpikan Mesir. Saya berjuang 4 tahun, kemudian ketika saya sudah mendapatkan semuanya, beasiswa, dukungan orang tua dan sebagainya, saya tidak mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya saya pindah ke kampus seni yang mana itu 180 derajat berbeda dengan jurusan keislaman. Ya. Ketika saya sudah di kampus seni, justru Allah mendatangkan keajaiban yang mana saya keterima di Al-Azhar. Insya Allah. Sekarang sudah keterima, tapi Ustadz, ketika itu datang, saya seakan ragu dan bahkan saya ingin tidak mengambil itu. Apakah saya termasuk orang yang tidak adil dalam rahmat Allah dan bahkan zolim kepada Allah dan banyak orang yang memimpikan di posisi saya sekarang, gitu Ustaz. Mungkin ada seseorang di sana kali ya. Jadi Masya Allah. kok balik ke sana. Oke, ditampung pertanyaannya Mbak Nisa. Insya Allah udah dipahami. Nanti Oke. dijawab sama Ustaz. Satu lagi Ustadz izin ya, 3 ya. Tadi mana yang ngacung sih? Nah. Nama dan pertanyaan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadis di Fajri. Boleh nggak jauh dikit mic-nya? Oh, itu karena dekat itu ya? Izin bertanya Ustadz, saya pernah baca yaitu kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani. Di situ membahas tentang pembahasannya itu apakah Allah menghendaki suatu keburukan. Nah, di situ dibahas bahwasanya Allah menghendaki suatu keburukan gitu. Nah, tapi secara iradah kauniyah dan juga iradah syariah. Menghendaki secara iradah kauniyah tapi tidak secara iradah syariah. Nah, Bentar, kalian baca subtitle di bawah ya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan tadi iradah Allah menghendaki keburukan itu secara iradah kauniyah tapi tidak secara iradah syariah. Siapa tadi namanya? Hadis. Hadis ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, silahkan Gurunda. luar biasa ya. Pertanyaannya berat-berat, berhubung berat, saya serahkan. Pertanyaan pertama dari Kang Umar. Nah, ini tentang hadis. Katanya ada orang yang sabakot mendahului dia sebuah ketentuan Allah sehingga dia yang tadinya mau masuk surga jadi masuk neraka, bla 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 bla. Silakan Ustaz Abu Huzaifah karena ini hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya tidak perlu saya ulang karena waktu sangat singkat. Bagaimana cara kita memahami katakanlah ketentuan tersebut, ya kan? Ada yang hampir masuk surga, kemudian tiba-tiba dia ditakdirkan ke neraka. Ada yang hampir masuk neraka, kemudian ditakdirkan ke surga. Bahkan dalam hadis itu dikatakan ketika jarak dia dengan surga sudah 1 jengkal, tiba-tiba terjerumus ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Kemudian hadis seorang laki-laki yang membunuh 99, kemudian karena dia kecewa, akhirnya dia kembali membunuh 1 orang lagi hingga genaplah 100 orang. Nah, bagaimana kita memahami hal tersebut? Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Hanan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa Allah menginginkan seperti itu? Sebenarnya pelajaran dari hadis tersebut banyak. Tapi kalau dari sisi tinjauan iman kepada qadar, itu yang Allah inginkan. Kita bisa menganalogikan dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya kan? Salah satu kejadiannya apa? Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir,
Salah satu peristiwa yang terjadi, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Bukan dewasa, anak kecil. Nabi Musa itu kan tipikal beliau sangat reaktif terhadap kezaliman, ya kan? Jadi Umar itu diibaratkan seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh. Abu Bakar seperti Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, ya kan? Reaktif beliau tersebut, tidak bisa melihat kezaliman. Padahal posisi beliau ketika itu sebagai murid. Ketika melihat Nabi Isa Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, laqad ji'ta syai'an nukra, kalau saya tidak salah, ya kan? Engkau sudah melakukan sebuah perbuatan yang sangat bejat. Nah, ini kalau kita bahasakan, sangat mungkar. Nah, kenapa? Terakhir kan dijelaskan dalam tafsir, anak tersebut kalau nanti besar, dia akan berbuat kezaliman. Itu ketentuan Allah. Bukannya Nabi Khidir tahu, tapi Allah memberitahukan Nabi Khidir. Jadi semua kesimpulannya, yang terjadi itulah takdir yang diinginkan oleh Allah. Yang hikmahnya itu hanya Allah yang tahu. Tadi kita di mobil sempat ngomong-ngomong sama Dr. Amri, kita bilang, walaupun demikian, tapi banyak juga dalam syariat ini hampir semua sanggup kita logikakan. Jadi singkatnya, pasti yang terjadi itu ada hikmahnya. Gitu aja biar mudah. Walaupun kita tidak sanggup menganalogikan, mengakalkan katakanlah, tapi serahkan saja kepada Allah, dan itulah bukti keislaman kita. Muslim itu kan artinya berserah diri, ya kan? Dengan ketentuan Allah. Jadi ketika ditanya bagaimana sikap kita terhadap peristiwa tersebut, ya kita mengatakan amantu billah. Ya, selesai. Ya kan? Aku beriman dengan Allah, dengan qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi. Saya rasa itu mungkin yang singkatnya. Selanjutnya tentang apa? Yang kedua tadi pertanyaan Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Nisa. Dia pengen ke Al-Azhar, keterima. Ada satu masalah, akhirnya tadinya beliau mau ngambil jurusan agama, ya tiba-tiba masuk ke kampus yang katanya 180 derajat berbeda, berarti jurusan anti agama. Nggak bercanda. Kan 180 derajatnya berarti kan kebalikannya ya. Nggak, maksudnya mungkin jurusan umum ya. Terus keterima lagi, galau. Saya tahu kenapa galau. Biar berangkatnya bareng. Jangan berangkat sendiri. Itu jawaban tanpa ilmu. Kita dengarkan jawaban dengan ilmu dari Ustadz Dr. Amri Fatmi. Silakan Ustadz. Siapa yang jawab? Dia yang galau, aku pula yang jawab. Baik Manisa, ya. Baik, tadi saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hudzaifah. Bagus sekali beliau sampaikan tentang hadis nomor 4 dari Arba'in Nawawi, ya. Yang lebih kurang makna secara umum hadis itu secara singkat adalah Nabi bersumpah bahwa salah seorang di antara kalian dia berbuat dengan amalan ahli syurga, maka didahului oleh takdir atau kitab Allah. Dia berbuat fa'amila amalan ahli nar, dia berbuat dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia mati masuk neraka. Begitu juga salah seorang di antara kalian dia berbuat dengan amalan ahli neraka, kemudian sudah mendahului takdir Allah, lalu dia berbuat dengan amalan ahli syurga, mati masuk syurga. Gimana itu Ustaz? Ya. Nah, baik. Nah, jadi Ustaz Abu Hudzaifah sudah jelaskan, itu ada hikmahnya. Takdirnya kita imani seperti itu, ya. Itu adalah memang mauqif kita, sikap kita terhadap itu dari awal. Lalu mungkin kalau kita ingin ambil hikmahnya dari sini, dari hadis ini, ada syarahan para ulama di bidang akidah yang menjelaskan masalah hadis ini. Di situ, seorang yang melakukan amalan ahli neraka dari sejak awal, mungkin masa hidupnya panjang, lalu kemudian dia berbuat amalan ahli surga, lalu akhirnya mati masuk surga. Ada ulama yang mengatakan bahwa, dalam ulama akidah mengatakan bahwa, tuh yang nampak sama kita, bahwa selama ini dia berbuat amalan ahli neraka. Maka ketika di akhir hayatnya, baru nampak sama kita kalau dia berbuat ternyata amalan ahli surga. Selama ini nggak nampak. Maka akhirnya meninggallah dia, sebagaimana dia selama ini telah berjuang, Allah nampakkan dengan takdirnya, meninggal masuk surga. Begitu juga orang yang berbuat dengan amalan ahli surga yang nampak selama ini dalam hidupnya. Ternyata yang nampak sama kita begitu, aslinya bukan begitu. Dia berbuat amalan ahli neraka, di akhir hidupnya baru nampak semuanya. Allah tampakkan semuanya. Berbalik pikiran kita dan terang benderang sama kita, oh ternyata selama ini bukan begitu. Berbuat dia amalan ahli neraka, masuk dia ke dalam neraka. Karena memang selama ini aslinya begitu. Ada ulama yang menjelaskan seperti itu, ya. Jadi di antara hikmahnya juga bahwa kalau kita ingin berbuat sesuatu,
Allah tidak akan zalim sama kita. Apa yang sedari awal kita istiqomah terhadap itu, maka insya Allah sampai akhir dia akan seperti itu. Jangan gara-gara hadis ini lalu kita ragu-ragu. Kalau begitu ya udahlah, sekehendak Tuhan, dari artian bahwa ya kalau mau mati dalam ini takdirkan begini, kita akan juga begitu kok, nggak usah diusahakan sekarang. Enggak begitu. Justru hadis ini menunjukkan pada kita betapa bahwa akhirnya nanti asli itu akan nampak, maka hati-hatilah. Nah begitu ya. Selanjutnya masalah udah begini, udah ada kesempatan pergi ke Al-Azhar nih ya. Galau untuk ngambil, kalau nggak ngambil merasa nggak adil mungkin ya. Orang lain nunggu-nunggu, masa dia nggak ambil ya, begitu ya. Nah baik, kalau dia ambil, ini hak dia untuk mengambil itu. Hak itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Kembali kepada pertimbangan apa yang terbaik bagi kita saat ini, bagi dirimu saat ini, apa yang terbaik bagi dirimu. Maka pertimbangan ini nantinya akan yang kamu siap ambil konsekuensinya. Kalau seandainya memang yang ditunggu-tunggu telah datang dan ini yang terbaik menurutmu, siap untuk pergi ke luar negeri jauh dari orang tua selama 5 tahun, 4 tahun misalkan, dan siap dengan kondisi di sana, maka ambil itu dengan konsekuensi, insya Allah berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi melihat kondisi ini, musyawarah dengan keluarga, musyawarah dengan si dia juga, ya. Misalkan, ya, bahwa enggaklah ke Mesir, cukup sudah di sini aja, merasa sudah ada prospek terbaik di sini yang nampak ke depan, musyawarah dengan guru-guru juga, udah siap ambil konsekuensinya, maka ambillah itu yang terbaik bagi dirimu, itu silakan dipertimbangkan. Ini hakmu, tidak menzalimi orang lain kok. Ya, kalau engkau ambil hak dirimu, enggak menzalimi orang lain. Nah, begitu. Mungkin Ustaz Hanan bisa menambahkan yang model-model seperti ini, insya Allah nanti. Saya berarti spesialis galau. Jawabannya buka aja surat Al-Baqarah 216, ada di sisi sebelah kiri atas. Pas dicari mana, nggak ada. Saya sih nggak sekarang Ustaz Adi Hidayat, tapi emang di sebelah kiri atas sih. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Bisa jadi kita pengen ini, padahal menurut Allah itu nggak baik. Bisa jadi kita pengen itu, padahal menurut Allah ini yang baik, dan seterusnya. Udah, Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Kalau udah terjadi gimana? فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau udah terjadi sesuatu terus kita nggak suka, katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Itu cara menyikapi hal yang di luar ekspektasi dan harapan kita dalam hidup. Udah sesederhana itu galau itu ya. Lanjut ke Mas Hadith, Masya Allah. Nanyanya pakai bahasa Arab, saya juga bingung. Nggak ada subtitle ya. Nah, kita, karena ini pertanyaan akidah ya, tentang ketetapan kauniyah ya. Ya, dijawab sama dokter akidah. Baik, ditanya tadi tentang bahwa di dalam kitab Sunnah Al-Muzani disebutkan, atau mungkin syarah sunnah ini, dalam syarahannya, ya, yang mensyarahnya menjelaskan bahwa keburukan itu terjadi dikehendaki oleh Allah juga. Ya, dikehendaki oleh Allah, tapi dengan kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Apaan sih maknanya itu, Ustaz? Ya, mungkin yang mensyarahnya ini nggak mensyarah sampai ke situnya, mungkin kan dijelaskan lagi gitu ya. Nggak tahu kalau kita baca di Bandung nggak paham itu ya. Kalau di Arab mungkin dia paham. Nah, baik kawan-kawan, para ulama Ahlussunnah sebagian membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah artinya adalah kehendak Allah yang berlaku di alam secara umum. Ya, berlaku di alam secara umum. Sedangkan iradah syar'iyah itu adalah kehendak Allah yang Allah perintahkan kepada kita, yang kita harus melakukannya. Ya, Allah, kalau kita katakan Allah menghendaki nggak orang sholat dengan orang tidak sholat? Ya, orang boleh nggak memilih sholat atau tidak sholat? Terjadi nggak orang sholat dan tidak sholat? Kalau udah terjadi ya dikehendaki. Kehendaki secara kauniyah namanya. Tapi secara syar'iyahnya, yang mana diperintahkan? Diperintah sholat atau diperintah tidak sholat? Diperintahkan untuk sholat, itu namanya iradah syar'iyah. Itu bedanya. Ya, jadi kalaulah itu terjadi dengan iradah kauniyah, tapi iradah syar'iyah, justru kebalikan, yang disuruh yang baik-baik, yang itu tidak diizinkan, tidak disuruh untuk melakukannya. Walau karena Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah dalam akidah mengatakan masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi, enggak dikehendaki enggak terjadi. Nah, sekarang hari ini ada kejahatan yang terjadi, dikehendaki enggak? Kehendaki. Kita katakan iya, kalau enggak akan terjadi. Tapi itu iradahnya itu iradah kauniyah.
Ya, begitu kawan-kawan dimuliakan Allah. Malam besok insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah kalaulah Tuhan itu ada dan Dia maha baik, kenapa ada kejahatan terjadi di bumi? Dan ini menjadi masalah dengan kaum ateis. Perdebatan panjang di sini. Ya, insya Allah stay tune dan malam besok. Baik, Masya Allah. Teman-teman, saya juga pengen sedikit memenuhi ada kegalauan. Karena kan saya spesialis galau ya. Galau Ustadz, kalau kita udah ditetapkan masuk neraka tadi hadisnya, walaupun sepanjang hidup kita berbuat kebaikan, akhirnya neraka juga. Kalau udah kita ditetapkan masuk surga, sepanjang hidup kita berbuat dosa, ujung-ujungnya surga juga. Terus apakah kita pasrah aja? Bentar. Coba kita pahami dulu nih, singkat aja nih. Kalau kalian pengen belajar lebih jelas lagi tentang takdir, ikut sharing time. Ini bukan promosi ya. Ikut sharing time karena di situ kita membahas tentang khusus bab takdir. Dalam angle konstruktif, bukan kritik, mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, tapi supaya kita terbangun persepsi tentang takdir. Kenapa? Karena orang kalau benar dalam belajar takdir, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Justru takdir itu obatnya galau. Iman kepada takdir itu tuh obat galau. Apa galau bahasa Arabnya? Ham. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa bingung. Justru obatnya apa? Iman kepada takdir. Tapi kenapa saya kalau bahas bab takdir makin galau? Berarti nggak konstruktif belajar takdirnya. Nggak ngerti apa maksud dari iman kepada qada dan qadar. Singkat aja ya. Kata Syekh Asy-Syahid Ramadan Bulti. Ini definisi qada dan qadar dulu biar nggak salah paham. Kata beliau, al-qada ilmullah fil azal bi kulli ma sayajri fil kaun. Qada itu adalah ilmu Allah yang terdahulu, yang udah lama banget, ilmu di sisi Allah SWT yang terjadi, apa yang terjadi di alam semesta. Jadi qada itu ilmullah. Terus qadar itu wuqu'ul asya' muwafiqatun li'ilmillah. Qadar itu kejadian yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah atau qada Allah. Jadi qada ilmu, qadar wuku' atau kejadian. Kedua ini tertulis di dalam Ummul Kitab. Wa indahu Ummul Kitab. Di sisi Allah ada kitab catatan qada dan qadar. Dalam hadis yang kelima dalam kitab Arba'in tadi, bahasanya gini, dan mendahului dia Alkitab. Yang mendahului itu apa? Alkitab. Apa arti Alkitab di situ? Salah satunya adalah ilmullah. Kemudian yang kedua adalah wuqu'ul asya', kejadian. Pertama ilmu Allah, kedua kejadian. Artinya Allah udah tahu. Semua itu Allah tahu, nggak ada ceritanya jangan salahin Allah dong, kan Allah nggak tahu. Nggak bisa, Allah tahu yang belum, yang sedang, yang akan. Allah itu tahu dalam qada, nggak ada satupun yang terjadi di luar ilmullah, ilmun. Makanya ada sifat ilmun. Dan nggak ada yang terjadi tanpa ada iradah Allah, tanpa ada kudrat Allah. Nah sekarang kan kita makin bingung ya, sama ya. Ustaz kalau gitu Allah tahu dong kita mau masuk neraka, kok dibiarin? Bentar, kan belum selesai. Makanya bahas bab takdir itu nggak bisa sebentar, ikut sharing time. Gimana cara biar kita paham lebih? Ini saya ringkas saja ya, nanti kita bahas lebih panjang. Saya ringkas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Ra'du ayat 39. Nggak tahu sebelah mana? Cek aja. Ar-Ra'du ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada catatan kitab tentang itu. Maksudnya apa di sini? Memang tafsirannya banyak. Ada yang menghapus dosa, ada yang menghapus syariat yaitu nasikh mansukh. Tapi jumhur ulama tafsir berpendapat yang dihapus di situ adalah halu wuqu'il asya'. Keadaan kita ketika kejadian itu terjadi. Husnul atau su'ul. Itu yamhu. Karena Allah berkehendak. Sehingga dari ayat ini muncullah doa dari dua ulamanya sahabat yaitu Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Apa doanya? Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, jika engkau mencatat ya kitab ya, termasuk orang ahli yang celaka, sengsara dan segala macam, hapuslah ya Allah. Catatlah aku termasuk orang yang bahagia, beruntung, surga segala macam. Sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan di sisi mula ummul kitab.
Tapi semua yang dicatat, dihapus, ditetapkan itu ada di dalam qada'illah, ilmu Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Maka cara yang paling baik adalah la yaruddul qada' illa du'a. Banyakin doa makanya. Makanya Umar tuh kan, memang kamu pikir saya akan kayak gini sampai akhir hayat saya? Kata orang yang sebelahnya, kamu beruntung ya, kamu beruntung. Belum tentu, makanya saya masih minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kegeeran. Kira-kira surga saya gimana ya? Jangan gitu. Orang mukmin itu di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atawu wa qulubuhum wajilah. Mereka udah banyak beramal tapi hatinya masih takut. Itu harusnya cara kita melihat takdir dengan roja, husnuzon, dan terus memperbaiki diri. Kalau salah nanti diralat sama Ustadz Amri. Ini bab akidah, sosok tahu aja saya. Silakan kamu nih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru kita.